Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rahmayati dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat dengan judul Hubungan Motivasi Akademik dan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Risma Anita Puryani MPD dan Ibu Sylvia AR MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif ini. Hari ini saya akan membahas bab 1 mengenai pendahuluan, lalu yang kedua bab 2 mengenai kajian teori, lalu bab 3 mengenai metode penelitian. Pada bab 1 ini berisi latar belakang, di mana permasalahan prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa merupakan hal yang sudah sering dilakukan. Mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik disebabkan oleh berbagai faktor internal, yaitu dari dalam diri, dan faktor eksternal, yaitu dari luar diri atau lingkungan. Salah satu faktor internal yang termasuk menjadi penyebab prokrastinasi akademik adalah motivasi akademik. Motivasi akademik berperan penting dalam prokrastinasi akademik karena motivasi akademik sendiri merupakan dorongan, hasrat, semangat individu dalam mencapai hal yang mengacu pada keberhasilan akademiknya. Lalu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama itu, seberapa tinggi tingkat motivasi akademik mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Lalu yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara motivasi akademik dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat motivasi akademik pada mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya, lalu untuk mengetahui tingkat prokrastinasi akademik pada mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Dan terakhir, untuk mengetahui hubungan antara motivasi akademik dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, manfaat penelitian ini adalah yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling maupun pendidikan yang berkaitan dengan motivasi akademik dan prokrastinasi akademik. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi pendidikan yang ada di Indonesia mengenai permasalahan motivasi akademik dan prokrastinasi akademik yang ada dan bisa membantu untuk menanggulanginya. Lalu yang kedua, bab 2 akan membahas kajian teori. Kajian teori yang pertama itu ada motivasi akademik. Di sini saya menggunakan teori Valeran et al. Tahun 1995 yang menjelaskan bahwa motivasi akademik adalah kondisi di mana individu memperoleh dorongan yang berasal dari dalam diri individu, yaitu motivasi intrinsik, dan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Jika kedua dorongan tersebut tidak terpenuhi, maka individu akan menolak untuk melanjutkan meraih sesuatu yang disebut dengan admotivasi. Lalu, kajian teori yang kedua yaitu prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik dibagi menjadi 6 komponen menurut pendapat M. Kloski tahun 2011, yaitu kepercayaan psikologis mengenai skill, gangguan perhatian, faktor dari segi sosial, kemampuan mengatur waktu, inisiatif pribadi, dan kemalasan. Lalu selanjutnya, hipotesis dari penelitian ini adalah H0 tidak mempunyai hubungan antara motivasi akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. H1 yang berisi ada hubungan antara motivasi akademik dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya. Bab selanjutnya itu bab 3, membahas metode penelitian yang berisi tentang
Yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Lalu yang kedua ada identifikasi variabel, variabel bebas independen X. Di sini adalah motivasi belajar. Lalu variabel terikat dependent Y. Di sini adalah prokrastinasi akademik. Selanjutnya tempat penelitian. Tempat penelitian dalam penelitian ini akan dilaksanakan di kampus Universitas Sriwijaya KM5. Lalu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Sriwijaya angkatan 2021, 2022, 2023 yang berjumlah 89 mahasiswa untuk kelas Palembang dan 189 untuk mahasiswa kelas Indralaya. Jadi populasi pada penelitian ini berjumlah 278 mahasiswa. Selanjutnya sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 74 mahasiswa. Pada penelitian ini jumlah populasi tadi 278 mahasiswa dengan taraf signifikansi sebesar 10%. Jadi sampel yang didapat dari hasil perhitungan menggunakan rumus Swapping ini sebanyak 74 mahasiswa. Cara pengambilan sampel secara acak menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner. Peneliti menggunakan skala motivasi akademik dan skala prokrastinasi akademik yang akan disebarkan melalui Google Formulir kepada responden. Lalu ada uji validitas. Uji validitas di sini merupakan perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2007. Lalu untuk uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach's-Alpha. Untuk instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana pilihan jawaban yang disediakan dengan 5 pilihan, yaitu dan hanya ada satu alternatif jawaban, yaitu sangat setuju poin 5, setuju poin 4, ragu-ragu poin 3, tidak setuju poin 2, sangat tidak setuju poin 1. Kemudian untuk teknik analisis data, untuk menganalisis data penelitian kuantitatif ini menggunakan metode korelasional dengan langkah-langkah uji sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji linearitas, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Baiklah, sekian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.